Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita tiba pada inti acara Syawalan kita hari ini, yaitu Hikmah Syawalan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Andi Sudirman Sulaiman, dan para tokoh nasional yang hadir. Ada DPR RI Bu Yuliana Faris, DPD RI Mas Sauki Suratno, ada BPJS Mas Andi Abdal, juga para tokoh Muhammadiyah dan Aisyah. Ada Pak Irwan Akib, Ketua PP Muhammadiyah, dan yang membersamai saya, Bu Nur, yang juga Ketua PP Aisyah. Saya memang diminta Pak Prof. Ambo untuk memberi amanat pada acara Syawalan ini atau silaturahmi dengan syarat membawa Bu Nur. Jadi satu-satunya ketua PWM yang berani memberi syarat ketua umum. Terima kasih Pak Ambo atas syaratnya. Bupati Maros, Bupati Goa, ya, kemudian Ketua DPRD, yang juga tokoh PAN, lalu dari perwakilan Kapolda dan Pangdam, dari Majelis Tingkat Pusat ada Mas Mujahid Rais, memang hadir. Oh, yang mewakili paling. Mas Syafruddin, Pak Zainuddin, dan semua perwakilan dari Majelis Tingkat Pusat atau lembaga. Tentu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof. Ambo, bersama seluruh anggota pimpinan, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Selatan bersama seluruh anggota, Majelis Lembaga Ortom tingkat wilayah, dan seluruh peserta, jamaah, dan hadirin yang hadir dalam acara silaturahmi pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang tadi jumlahnya disebut 2.000 dengan tambahan yang berdiri. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat hadir untuk acara silaturahmi di tingkat wilayah ini. Ini bukan silaturahmi biasa kayaknya, karena banyak dihadiri tokoh nasional, dan silaturahmi disertai dengan pencanangan pembangunan gedung sumber daya manusia pimpinan wilayah 13 tingkat. Kayaknya tidak ada syawalan dan silaturahmi itu juga disertai dengan rencana pembangunan sebuah gedung yang cukup megah, yang insya Allah tahun depan jadi. Juga saya sapa tadi dari Majelis Ulama dan para tokoh lain yang tidak bisa saya sebut, para rektor,
termasuk Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Kenapa saya sebut akan jadi? Karena tadi banyak tepuk tangannya ini untuk pembangunan ini. Dan tadi Pak Gubernur sudah mendaftar yang akan menjadi orang yang makin bertakwa sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Ini tidak ada kesulitan, tapi justru lapang semua yang menafkahkan hartanya di kala lapang. Jadi tadi Pak Gubernur sudah mendaftar dan itu semuanya lapang, insya Allah jadi. Dan biasanya juga dinamika wilayah, daerah, cabang, dan ranting dengan semangat kemandiriannya. Itu tidak ada gedung yang terbengkalai, sekali peletakan batu pertama, dan sekali itu pula tidak ada peresmian. Tapi insya Allah disertai dengan peresmian gedungnya karena semangat kemandirian itu. Tadi Pak Gubernur tanya kalau anggaran wilayah daerah itu disubsidi atau di drop dari pusat apa tidak? Saya jawab tegas, tidak. Memang sepenuhnya wilayah daerah sampai cabang dan ranting. Kecuali ada subsidi atau pembangunan di kawasan-kawasan yang tertinggal, terjauh, yang memang sangat memerlukan, di situ PPAD. Dan itulah yang kami jaga. Bahkan tadi juga beliau tanya, apa ada pemeriksaan? Ada LPPK, Lembaga Pemeriksaan dan Pembina Keuangan, yang sudah berdiri lama dan selalu seluruh pendapatan dan pengeluaran itu diaudit oleh lembaga ini. Itulah Muhammadiyah. Jadi kalau trust terhadap Muhammadiyah tinggi, kita tasyakur bin ni'mah atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, silaturahmi pasca Ramadan itu selalu diselenggarakan di setiap tempat. Bahkan di setiap kelompok selalu menyelenggarakan itu. Dan itu tentu baik. Akan lebih baik lagi jika silaturahmi itu melahirkan transformasi nilai, sikap dan tindakan kita untuk lebih baik menjadi insan-insan yang bertakwa. Jangan sampai Ramadan, Idul Fitri dengan seluruh ritual silaturahmi dan syawalannya itu berjalan di tempat. Kita hanya menjalaninya secara ritual, rutin, pulang tidak melahirkan perubahan apapun atau hanya berjalan itu saja. Kalau tadi di ayat yang dibacakan Qari dan diuraikan oleh Pak Ketua PWM, di antara ciri bertakwa itu tujuan dari puasa kan menafkahkan harta, kemudian menahan amarah, lalu memberi maaf. 3 hal ini kelihatannya mudah, tetapi prakteknya yang tidak mudah. Kemudian di surat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal kitabi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firriqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu
wasabirina fil ba'sa'i wassa'i wa hinal ba's ulaika humus shadiqun wa ulaika humul muttaqun. Dimensinya sangat luas dari aspek iman, kemudian relasi sosial, ibadah, sholat dan zakat, dan aspek-aspek yang menyangkut karakter. Nah, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu terkenal sebagai Muhammadiyah yang kuat militansinya. Bahkan fanatiknya luar biasa. Tentu fanatik yang baik. Maka tidak heran kalau kemudian banyak amal usaha dan lain sebagainya yang bertumbuh pesat sebagaimana di beberapa tempat atau di sejumlah wilayah karena militansi itu. Dan itu juga perpaduan dengan spirit atau mungkin boleh dikatakan sebagai kebudayaan yang hidup di Sulawesi Selatan. Saya mengambil 4 karakter yang hidup perpaduan antara Sulawesi Selatan sebagai kebudayaan, entah itu yang hidup di Bugis, Makassar, Mandar, sampai Toraja, itu ya. Maupun dalam konteks keislaman, nilai-nilai Islam yang hidup. Satu, bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, lebih khusus Muhammadiyah dan kaum muslimin, itu kuat pada nilai. Kuat memegang thaibah. Nilai itu atau value, sesuatu yang dianggap penting dan fundamental dalam hidup. Seperti hidup tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Al-Qasas 77 yang dibacakan oleh Pak Ambo tadi. Itu nilai, sesuatu yang sangat penting. Kaum kafir itu hidup. Dan bahkan mungkin ada yang kehidupannya jauh lebih dari kita. Lebih kaya, lebih berprestasi, lebih berkuasa. Tetapi mereka tidak percaya pada al-yaumil akhir. Tidak percaya pada kehidupan pasca kematian. Nah, disitulah yang disebut nilai keislaman. Yang nilai itu menjadi fondasi buat hidup kita. Maka kenapa tidak ada pembangunan yang terbengkalai? Karena ada nilai yang hidup. Bahwa setiap kita membangun dan setiap kita berinfak, bersedekah, berzakat, itu adalah urusan duniawi sekaligus urusan ukhrawi. Gitu. Urusan dunianya apa? Bapak Ibu mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Tapi urusan akhiratnya adalah itu menjadi ajra hasanah. Menjadi nilai yang sangat penting yang nanti akan menjadi voucher kita di akhirat. Yang tadi Pak Gubernur sampaikan, justru itulah yang nanti akan menjadi kunci pembuka surga. Semua orang ingin surga, termasuk kita. Tetapi kadang kita tidak ingin bersusah payah meraihnya. Lebih-lebih kalau yang menyangkut uang, menyangkut harta. Kenapa? Uang itu punya sifat ingin selalu mudah masuk dan susah keluar. Terutama untuk urusan-urusan yang zakat, infak, sedekah. Ada uang ketika kaleng lewat itu, kadang menghindar. Padahal sebenarnya bisa kita keluarkan yang ada itu. Pura-pura tidak tahu kaleng lewat atau kotak infak lazismu tadi lewat. Pura-pura tidak tahu. Padahal tahu di depan. Karena apa? Itu tadi. Uang dan kekayaan kita ini punya karakter selalu ingin mudah masuk dan tidak ingin keluar. Kecuali yang menyenangkan kita sendiri.
Kalau untuk kesenangan kita, rekreasi, pergi ke mall, beli mobil dan apa, itu dengan mudahnya keluar. Tapi begitu masjid memanggil, Muhammadiyah memanggil, biasanya agak berat hati. Tapi bukan yang ada di sini, di sana yang jauh. Nah, maka ubah nilainya, value-nya kita ubah. Bahwa uang itu hanya alat hidup kita yang sifatnya nisbi, yang sifatnya relatif. Jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang berharga dan lebih berharga, dia berubah menjadi qimah, menjadi value, sesuatu yang penting, fundamental karena dia punya arti. Tetapi menjadi sesuatu yang relatif, bahkan menjadi sesuatu yang bisa jadi fitnah karena hanya digunakan untuk urusan duniawi semata. Maka di ujung ayat yang dibacakan Pak Ketua itu, fa'ahsin kama ahsanallahu alaika wala tabghil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuatlah kamu ihsan. Ihsan itu perbuatan yang jauh lebih unggul. Nah itu. Bukan sekedar baik. Yang jauh lebih utama. Yang jauh lebih melampaui. Itu ihsan. Saya ambil contoh. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, lalu kita jawab dan kita beri kebaikan yang sama, itu namanya adil. Tetapi kalau ada orang berbuat baik pada kita dan membalas kebaikan itu lebih baik lagi, itulah ihsan. Bahkan ada yang kontras. Kalau ada orang yang berbuat buruk pada kita dan kita balas dengan kebaikan, itulah ihsan. Jadi bisakah kita menanamkan kembali value, qimah dan nilai yang hidup itu pasca Ramadan kita, termasuk di organisasi. Bahwa aktif di organisasi itu bukan sekedar aktivitas biasa, tetapi aktivitas dunia akhirat yang semuanya berharga. Jangan sampai punya anggapan cukuplah di organisasi itu hanya fisik saja. Kalau yang kelebihan harta tidak perlu mengeluarkan harta, toh sudah fisik. Kalau yang sudah punya pikiran, ya pikiran bisalah, gitu. Mudah kalau pikiran itu. Tapi biasanya yang menyangkut harta. Kecuali bagi mereka yang kemampuannya terbatas. Tapi Nabi juga menyarankan, sebagaimana peristiwa Utsman dengan mereka yang berkemampuan atau kurang berkemampuan. Mereka yang kemampuannya juga di bawah, dia bisa berinfak, bersedekah dengan apa yang dia mampu. Nah, gitu. Dengan apa yang dia mampu. Nilainya akan sama dengan mereka yang lebih mampu. Nah, hidupkan itu. Maka saya yakin fanatisme dan militansi itu tumbuh karena nilai. Dan nilai ini hidup dalam kita. Juga dalam konteks budaya, saya pikir setiap budaya bagus nilainya, banyak sekali. Bapak Ibu tahu karya sastra La Galileo dari Luwu, Sulawesi Selatan, itu sudah masuk dalam cagar sastra atau cagar budaya yang tidak bergerak di UNESCO. Itu karya sastra terpanjang lebih dan mengalahkan kisah atau sastra Mahabharata. Dan sudah diterjemahkan, karena itu dituliskan dalam bahasa asli Luwu atau Sulawesi Selatan, dan aksaranya juga aksara yang saya tidak tahu, Pak Iwan juga mesti tidak bisa baca itu. Kecuali Pak Andis yang suka nulis sastra, bisa enggak? Sudah diterjemahkan oleh Yayasan Obor itu. Saya baca gitu, itu karya yang luar biasa.
Dan budaya itu menjadi sistem pengetahuan kolektif kita yang memperkaya nilai. Tidak ada kebudayaan itu yang tidak memperkaya nilai. Kalau ada yang disebut bahwa kebudayaan itu bertentangan dengan ajaran agama, mesti itu sudah derivasi dari budaya yang salah kaprah. Konsep siri misalkan, itu sesuatu yang luhur kan dalam budaya kita. Untuk apa? Menanamkan martabat dan marwah. Tapi mesti ditarik ke tempat lain lewat siri misalkan. Kita tidak lagi korupsi bagi pejabat. Nah itu kan siri bisa digunakan untuk apa? Anti korupsi. Semua orang punya martabat sebagai orang Sulawesi Selatan dengan konsep siri, karena dengan itu maka dia tidak akan korupsi. Saya pikir itu kaya. Nah, itu nilai. Yang kedua, karakter. Puasa melahirkan karakter takwa. Bahkan tanpa puasa pun orang Muslim itu diajari untuk mencapai derajat tertinggi dari muslim mukmin menjadi takwa, menjadi muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk takwa sebenar-benarnya takwa. Ayat ini terkait dengan surat At-Taghabun, wattaqullaha mastata'tum. Kenapa ada mastata'tum di surat At-Taghabun? Itu bukan nasih, bukan nasah terhadap ayat ini. Biarpun sebagian ulama menyebutnya sebagai nasah. Seperti Muqatil bin Nahyan misalkan. Tapi pada umumnya para mufasir besar dari At-Tabari, Ibnu Katsir dan seterusnya, ini ayat yang munasabah. Kenapa? Karena pada kejadian At-Taghabun tadi, keluarnya atau sabab nuzulnya ayat wattaqullaha mastata'tum, itu terkait ada seorang sahabat yang ibadahnya terus melebihi kapasitas sampai kakinya berbengkak-bengkak dan jatuh sakit. Lalu turunlah ayat, engkau boleh bertakwa tapi semampu yang engkau lakukan. Bahasa lainnya tawasud biddin, yakni tengahan dalam beragama. Bertakwa semampunya. Tetapi di ayat ini yang bisa kita bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Takwa itu apa? Seluruh puncak kebaikan kita. Seperti tadi surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Ali Imran 134 dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, para pejabat itu dengan rasa hormat berikrar ketika memperoleh jabatan dengan apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya nilai takwa dan karakter takwa sudah masuk dalam ruang publik negara sebenarnya. Dan itu bagus. Tinggal bagaimana implementasi itu dalam kehidupan. Ini perlu habitualisasi. Tapi sekaligus juga perlu kontrol. Orang yang bertakwa, dia punya jiwa muhasabah, introspeksi diri. Tahun ini lebih baik enggak dari tahun lalu. Ketika kita berbuat salah tadi, sebelum lahirnya orang memberi maaf, tak salah pula kita meminta maaf atau mengoreksi kesalahan. Takwa melahirkan juga jiwa muraqabah, merasa diri diawasi Tuhan. Kalau orang merasa dirinya diawasi Tuhan, insya Allah tidak akan menyimpang, menyeleweng, korupsi, penyalahgunaan apapun, hatta dikala dia punya kesempatan. Tadi, berbuat maksiat itu kan sesuatu yang menyenangkan.
dan biasanya ketika banyak kesempatan. Nah, mereka yang bertakwa, betul-betul bertakwa, berjiwa takwa, bersikap takwa, bertindak takwa, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa di Republik ini korupsi masih tinggi? Bahkan Pak Prabowo juga masih mencanangkan untuk pemberantasan korupsi, termasuk mencegah keborosan dan lain sebagainya. Dan ketika ada pemangkasan saja kan banyak yang berteriak. Karena apa? Sesuatu yang menyenangkan untuk hal-hal yang bersifat penyimpangan. Jika takwa itu menjadi habitat kita, habitus gitu ya, menjadi budaya kita, saya yakin akan menjadi kekuatan dahsyat di Republik ini. Nah, ke generasi muda, anak-anak milenial, anak-anak generasi Z, generasi Alpha, coba kita tanamkan nilai-nilai takwa yang elaboratif, nilai-nilai takwa yang operasional, nilai-nilai takwa yang faktual dan aktual. Tugas keluarga Sakinah yang dikomandani Aisyah itu juga perlu menanamkan itu. Jangan yang serba normatif. Kenapa? Karena generasi baru ini mereka akan membawa bangsa ini ke depan dan memimpin Indonesia. Kalau tidak kita tanamkan, mereka belajar dari apa? Mereka belajar dari Google, mereka belajar dari mesin digital, mereka belajar dari artificial intelligence, yang semuanya itu berpengetahuan tetapi tidak menanamkan jiwa, tidak menanamkan habitus, tidak menanamkan praktek takwa. Ini yang perlu kita jadikan pelajaran. Coba kita sekarang ini untuk mengelola anak-anak kita saja menggunakan handphone dengan baik itu tidak mudah. Kita melarang orang tuanya pakai. Bahkan HP itu sudah menjadi simulakra kita. Simulakra itu apa? Realitas maya menjadi realitas nyata yang mengendalikan kita. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali itu rasanya kalau tanpa handphone itu seperti kehilangan. Hilang sebentar saja itu pada panik. Panik sekali. Itu yang disebut penyakit simulakra. Mudah-mudahan kita tidak terjangkiti ini. Biasakan saja, moderat ber-HP. Gunakan seperlunya. Tapi nggak usah dibanting, ya dirawat saja itu. Tapi janganlah dia mengendalikan kita. Kitalah yang mengendalikan handphone, gawe, dan seluruh perangkat digital. Yang ketiga, yang hidup dalam masyarakat Sulsel dan juga kuat, yakni apa ya? Sikap futuwah. Futuwah itu kesatria ya. Kesatria itu. Dulu kan budaya merantau, budaya menjaga kehormatan. Saya pikir ini perlu juga ditransfer menjadi nilai yang hidup di tempat lain dan juga ditanamkan di kalangan anak-anak muda kita. Tapi jangan salah kaprah. Kesatriaan yang sifatnya fisik, tapi kesatriaan dalam hal yang bersifat ruhani dan mentalitas. Tadi saya di kampus Unismu menyampaikan tahun 70 itu ada penelitian dari seorang antropolog terkenal, Prof. Kunchoroningrat, yang ternyata sampai sekarang itu masih bisa kita pakai alat untuk menjelaskan mentalitas orang Indonesia.
Satu, kata dia, mentalitas orang Indonesia itu punya sikap menerabas. Menerabas itu kayak nerobos apa? Nerobos pagar lah gitu. Ingin cepat hasil tanpa proses. Kalau antri nggak suka, langsung ke depan. Jalan sedikit susah, termasuk di kampus. Kenapa gedung-gedung kita dan kampus kita susah cari dan bangun tempat parkir? Seluas apapun tempat parkir kita dibangun, itu akan selalu kurang. Karena semua orang ingin berkendaraan dan ingin yang terdekat. Sampai saya pas ngajar dulu itu, kayaknya mahasiswa itu pinginnya parkir itu di ruang kelas. Malas jalan. Maka dikenal orang Indonesia itu malas jalan. Ya kalau jauh banget yang jangan jalan. Gitu ya. Tapi hal-hal yang memang everyday life itu biasakan berjalan. Menerabas, ingin kaya dengan cara korupsi. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang tertangkap KPK maupun yang luput dari KPK. Menerabas, ingin kaya seketika tanpa usaha. Lalu yang kedua, tidak disiplin murni. Jadi kalau lalu lintas lampu lalu lintas itu kan ada hijau, kuning dan hijau, kuning dan merah. Hijau terlarang, kuning jalan terus. Itu pun kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, lampu lalu lintas tidak berlaku. Sampai, mohon maaf, kemudian petugas main pinter juga Pak Polisi di sebagian tempat saja. Polisinya berlindung di balik pohon agar bisa nangkap yang suka menerabas itu ya. Sampai kapan budaya ini hidup? Coba kita akhiri. Tidak menghargai waktu. Diundang jam 9 mesti wah paling nanti jam setengah 10 mulainya. Akhirnya semua orang berangkat setengah 10 dari rumah. Terjadi jam 10 acara. Dulu Muhammadiyah terkenal dengan disiplin waktu. Tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu itu. Jam berapapun acara dimulai, mau 5 orang, mau 10 orang. Tapi emang susah, kalau tempatnya seperti ini 5 orang kita mulai. Maka ada cara, dibuka dulu sidangnya, baru dilanjutkan nanti. Tapi kan tidak efisien seperti itu. Kemudian ada banyak lagi contoh-contoh itu, menurut saya saat ini coba kita aplikasikan. Bagaimana mengubah mentalitas kita dengan sikap futuwah tadi, jiwa kesatria. Saya pikir urusan Indonesia akan selesai jika orang Indonesia punya sikap futuwah, kesatriaan. Kalau di elit namanya kenegarawanan. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan lain sebagainya. Coba biasakan, kalau Pak Gubernur insya Allah ya, karena penghayatan keagamaannya tinggi. Kalau sudah 2 periode selesai. Pulang kampung dan enggak usah nengok lagi ke belakang. Karena disitulah sumber masalah. Nanti sebelum 2 jabatan berusaha mencari berbagai cara untuk dia bisa ketiga. Kalau gagal, bagaimana caranya supaya dia bersambung. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di sini tradisikan sikap futuwah. Dan sejarah akan mencatat karya kita, legasi kita, karena dalam periode ketika kita memimpin cukup itu dan memberi contoh pada bangsa. Mau sampai kapan? Sampai akhirnya jatuh. Saya pikir ini perlu ditanamkan terus.
Yang keempat, budaya yang hidup di sini budaya etos kemajuan. Karena tradisi merantau kan, tradisi naik finisi. Saya pernah membaca perjalanan finisi dari Makassar sampai ke Vancouver. Itu luar biasa itu. Banyak dicatat oleh media untuk menunjukkan betapa orang Sulawesi Selatan punya tradisi berdiaspora melawan badai, melawan arus yang luar biasa. Saya pikir ini penting, etos kemajuan, etos progresif untuk membawa bangsa ini maju. Saya pikir bisa dimulai dari Sulawesi Selatan nih. Pak Gubernur selama 1 periode ini membawa kemajuan Sulawesi Selatan, ruhani, atau seperti lagu Indonesia tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Membangun jiwa raga secara seimbang. Wah, itu akan dicatat dengan etos kemajuan. Etos progresif, semangat tak pernah menyerah, gigih. Nah, di Muhammadiyah perlu itu. Jangan sampai sedikit-sedikit sebenarnya membangun itu bisa sendiri di tingkat daerah. Nggak usah nunggu bantuan dari luar. Bisa manfaatkan potensi di dalam. Karena apa? Itulah kekayaan kita, kemandirian. Kalau itu hilang, Muhammadiyah sebesar apapun, biarpun orang luar nyebut sebagai konglomerasi yang besar, bahkan organisasi keagamaan yang asetnya besar nomor 4 di dunia, itu hanya menjadi kalzabat, buih yang membesar karena kita kehilangan jiwa dan etos kemandirian. Hidupkan ranting, cabang, masjid, jamaah, di tengah kita tetap membangun dan mengembangkan amal usaha. Jangan sampai ada kontradiksi begini. Muhammadiyah sudah tidak lagi menghidupkan ranting, cabang, jamaah, dan masjid karena sibuk mengurus amal usaha. Hidupkan amal usaha, hidupkan ranting, cabang, masjid, dan jamaah. Saya yakin gerakan ini harus terus. Pak Ambo tadi 2 tahun tersisa bersama saya, karena saya terakhir juga. Itu kita gerakan ranting, cabang, masjid, dan jamaah. Itulah kekuatan kita. Termasuk iuran anggota. Kan tidak besar iuran anggota itu. 10.000. Coba, kalau merasa kecil, bayar 5 tahun, 10 tahun, 1 tahun. Tapi memang harus well organized, diorganisasi dengan baik. Jadi biarpun kita punya amal usaha, iuran anggota harus tetap hidup. Dan kalau iuran anggota dengan itu tetap hidup, nanti berinfak, bersedekah, berzakat akan lebih mudah lagi. Karena itulah kekayaan yang hidup sejak awal di era Kiai Dahlan. Saya yakin sekarang coba kita ini bersyukur kepada Allah diberi sebuah era setelah 112 tahun ketika banyak hal lebih mudah. Transportasi lebih mudah, kan gitu. Akomodasi lebih mudah. Maka semestinya di saat semuanya mudah, jiwa mandiri menggerakkan akar rumput, jamaah, masjid, ranting itu harus lebih gencar lagi. Mengurus Muhammadiyah lebih optimal lagi. Nah, yang terakhir, peran keumatan, peran kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Gubernur nyebut banyak kader Muhammadiyah di pemerintahan, dari pusat sampai bawah, itu jangan diletakkan semata-mata sebagai sebuah proses politik.
tapi itu trust, itu kepercayaan. Ada yang DPR, ada yang DPD, ada yang DPRD, dan seterusnya. Ada yang lembaga-lembaga auxiliary, ada di yudikatif, legislatif, eksekutif. Semuanya itu karena trust. Maka trust dari pemerintah, trust dari masyarakat harus kita jaga. Dengan apa? Kita kembalikan trust itu dengan peran kita dalam membangun bangsa, negara, dan umat. Kenapa itu mesti? Karena Bapak Ibu sekalian, kita masih punya problem. Umat kita, tadi disebut-sebut ekonomi. Dengan mudah protokol MC mengajak kita untuk infak sedekah jariyah, kemudian menggambarkan kita harus punya tujuan ekonomi. Tapi problem besar kita umat Islam kan dalam ekonomi. Saya selalu mengutip Pak JK yang asli Makassar ya. Pak JK selalu bilang rumusannya sederhana karena beliau memang saudagar. Kalau ada 100 orang yang kaya, itu hanya 10 orang yang muslim. Ini tidak bermaksud untuk primordial, tapi cara untuk muhasabah buat kita. Tapi kalau ada 100 orang miskin, insya Allah yang 90 itulah muslim. Nah, mengangkat harkat martabat yang 90 ini tidak cukup ceramah, tidak cukup teori, tidak cukup program. Program itu apa? Rencana yang akan dilakukan. Tapi perlu tindakan nyata. Maka gerakan kita untuk bangun retail, Mentari Mart, ya, ada Logmart dan seterusnya. Ya, untuk bank nanti kita rancang secara lebih seksama sampai matang semuanya. Karena bank ini memang rumit ya. Kemudian untuk usaha-usaha bisnis lainnya itu harus menjadi concern kita. Dan itu bukan hanya urusan dunia, tapi itu urusan akhirat. Al-Qasas ayat 77 tadi. Satu rangkaian. Mungkin memerlukan 10, 50, 100 tahun ke depan umat Islam bisa maju. Maka Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah punya komitmen setelah Muktamar Makassar tahun 15 itu untuk membangun kekuatan ekonomi termasuk bisnis yang berskala besar dan menengah di samping yang kecil. Dan itu punya perspektif teologis, ideologis yang kuat. Jadi merupakan kesempatan bagi Muhammadiyah untuk membangun ekonomi. Tapi memerlukan cara pandang baru. Memerlukan etos baru dari kita semua. Ya bagaimana kita bisa membangun ekonomi kalau para mubalignya setiap khutbah, setiap pengajian itu selalu memandang negatif tentang kekayaan, memandang negatif orang kaya, memandang negatif orang yang sukses. Mungkin ada orang yang kaya, sukses, berkuasa dan kaya raya itu hal yang negatif, tetapi tidak perlu generalisasi. Maka di samping itu selain wama hayatud dunya ilal mata'ul ghurur, ya baca Al-Qasas 77, baca juga al-mu'minul qawiyyu khairu wa asanu minal mu'minid dhaif dan seterusnya. Agar apa? Kekuatan kita makin tinggi. Kenapa? Rumusannya juga sederhana. Bangsa-bangsa yang maju selain karena kekuatan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan teknologi, juga karena ekonomi. Tiongkok, Jepang, Taiwan, kemudian Korea Selatan semua maju karena ekonomi. Dan tentu peran kebangsaan yang bersifat moral.
Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Muhammadiyah harus menjadi pelopor membangun moral bangsa, etika elit bangsa, dan nilai-nilai luhur perilaku warga bangsa. Dan itu harus dengan cara positif. Ud'u illa sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak selalu dengan cara yang frontal, tidak selalu dengan cara yang kontradiksi, tidak selalu dengan cara yang menghakimi. Tampillah sebagai penegak moral, etika luhur bangsa dengan cara yang hikmah, edukasi, dan dialog. Sehingga Muhammadiyah tetap menjadi kekuatan yang dihargai dan punya kearifan dalam kehidupan kebangsaan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jangan terlalu lama kalau syawalan atau silaturahmi, karena nanti sama saja dengan rakernas. Dan acara ini bukan rakernas, ya, tapi ini silaturahmi berkemajuan karena menghasilkan gedung 13. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menyampaikan hikmah syawalannya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan senantiasa diberikan kekuatan di dalam berjuang di jalan dakwah Muhammadiyah.